Ariel Sharon adalah seorang tokoh politik dan militer Israel yang memiliki karir panjang dan berpengaruh dalam sejarah Israel. Namun siapa sangka, tokoh yang dibanggakan oleh orang-orang Israel ini memiliki cerita akhir hidup yang sangat tragis. Sebelum meninggal, Sharon mengalami koma selama 8 tahun dengan usus yang membusuk dan organ tubuh yang tidak berfungsi. Ditambah ia selalu mengalami mimpi buruk, yaitu ditangkap dan disiksa oleh orang-orang Palestina sebelum kematiannya. Ariel Sharon merupakan Perdana Menteri Israel yang ke-11. Ia lahir di Kfar Malal, Palestina pada 26 Februari 1928 dari pasangan imigran Yahudi Rusia. Sharon tumbuh dalam keluarga yang mendukung penuh terhadap gerakan Zionis untuk mendirikan negara di tanah Palestina. Sejak kecil, Sharon sudah bergabung dengan organisasi-organisasi pemuda yang terlibat dalam pembangunan negara Israel. Pada usia 14 tahun, ia bergabung dengan Haganah, yaitu pasukan militer bawah tanah Yahudi. Ia berperan penting dalam perang kemerdekaan Israel. Selanjutnya, Sharon masuk Satuan Infanteri Israel, Brigade Alexandroni. Setahun setelah Israel merdeka, pemilik nama lengkap Ariel Shinerman ini dipercaya memimpin unit intai tempur Brigade Golani. Lalu, pada tahun 1953, ia membentuk sekaligus memimpin unit komando khusus, unit 101, yang bertugas melakukan operasi-operasi khusus tingkat tinggi. Nah, setelah berkarir di dunia militer, Sharon masuk ke dunia politik. Ia mengawali karir politiknya pada tahun 1973 dengan terpilih menjadi anggota Knesset. Karena gagal, setahun kemudian ia diangkat menjadi penasehat keamanan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Pada tahun 1977, Sharon kembali ke Knesset dan menjadi Menteri Pertanian, kemudian dilanjutkan Menteri Pertahanan pada tahun 1983. Sampai tahun 1999, Sharon selalu menduduki jabatan menteri di pemerintahan Israel. Dan puncaknya, pada tahun 2001, Sharon terpilih menjadi Perdana Menteri Israel setelah mengalahkan Perdana Menteri sebelumnya, Ehud Barak. Sepanjang karirnya, baik dunia militer maupun dunia politik, Sharon memiliki cerita menakutkan bagi rakyat Palestina. Sepak terjangnya dalam konflik Israel-Palestina dipenuhi dengan darah rakyat Palestina. Tidak terhitung berapa ribu nyawa orang Palestina melayang di tangan Sharon. Berikut kekejaman yang pernah dilakukan Sharon kepada rakyat Palestina. Penyerbuan Kibbia terjadi pada tanggal 14 Oktober 1953. Kibbia merupakan sebuah wilayah di Palestina yang jaraknya sekitar 44 km dari Ramallah. Sebagai komandan unit 101, Sharon yang berbekal 600 kg bahan peledak melakukan penyerbuan di Kibbia, serta menggunakan habis bahan peledak tersebut untuk membunuh orang-orang di Kibbia. Sharon membantai penduduk desa serta menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Unit 101 di bawah komando Sharon meledakkan puluhan rumah tanpa memeriksa apakah di dalamnya masih ada orang atau tidak. Mereka tidak peduli apakah wilayah itu kosong atau belum. Hasilnya, sebanyak 96 orang tewas di Kibbia. Separuhnya dari mereka ialah wanita dan anak-anak yang masih bersembunyi di dalam rumah saat serangan itu terjadi. Padahal, perintah resmi yang dikeluarkan oleh staf Jenderal Zionis Israel adalah melakukan serangan dengan tujuan pendudukan sementara. Namun, di bawah komando Ariel Sharon, perintah itu telah berubah menjadi bunuh sebanyak-banyaknya rakyat Palestina di Kibbia. Tragedi Sabra Shatila merupakan salah satu bagian dari Perang Lebanon. Peristiwa ini terjadi pada Senin, 16 September 1982, setelah pasukan di bawah komando Ariel Sharon menduduki Beirut dan memberikan jalan kepada milisi Falangis yang merupakan sekutu Israel di Lebanon Selatan untuk memasuki kamp pengungsian rakyat Palestina. Pembantaian Sabra Shatila ini berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 16 September sampai 18 September 1982.
Mereka dibantai dan dihabisi dengan sangat kejam oleh tentara Zionis Israel dan milisi Falangis. Pasukan di bawah komando Ariel Sharon dan Panglima IDF, Rafael Etan, mengepung dan mengisolasi kamp itu. Kemudian, memberikan kesempatan kepada milisi Falangis untuk menyerang dan membunuh ribuan pengungsi di kamp Sabra Shatila, sehingga tidak kurang dari 3.500 sampai 8.000 orang tewas dibunuh, termasuk anak-anak, bayi, perempuan, dan orang tua. Peristiwa pembunuhan massal di Jenin terjadi pada tanggal 1 sampai 11 April 2002 saat Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel. Peristiwa pembantaian Jenin disebut media barat sebagai pembantaian Sabra dan Shatila Jilid 2. Selama 9 hari, kamp Jenin berubah menjadi rumah jagal yang membantai rakyat Palestina. Kamp ini didirikan untuk warga Palestina yang terusir dari tanahnya pada tahun 1948. Dalam operasi ini, tentara Israel mengepung kamp yang menjadi tempat tinggal bagi 15.000 pengungsi Palestina. Kemudian, tank-tank Israel masuk menyerbu kamp tersebut. Roket-roket juga turut diluncurkan dari helikopter. Sementara, buldoser meratakan rumah-rumah rakyat Palestina serta mereka menembaki apapun yang bergerak. Tidak sampai di situ, Israel juga tidak mengizinkan ambulan memasuki kamp untuk menyelamatkan rakyat Palestina yang terluka dan masih hidup. Sehingga kondisi itu menyebabkan ratusan rakyat Palestina meregang nyawa di kamp Jenin tersebut. Nah, sahabat ensiklopedia Sirah, pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Sharon kepada rakyat Palestina akhirnya terhenti ketika Desember 2005 ia terserang stroke. Kejadian ini menjadi awal penderitaan Sharon sebelum kematiannya. Penanganan demi penanganan dilakukan pemerintah Israel untuk kesembuhannya. Bahkan, Israel mengeluarkan biaya besar untuk kesembuhan Sharon. Dilansir dari berbagai sumber, pemerintah Israel setiap tahunnya mengeluarkan 4,25 triliun rupiah untuk pengobatan Sharon. Namun, upaya itu tidak membuat Sharon membaik. Waktu ke waktu, kondisinya semakin memburuk. Pendarahan otak sampai infeksi usus dialami oleh Sharon. Ia menjalani operasi akibat luka di ususnya yang sudah terinfeksi dan membusuk. Tujuan pembedahan ini untuk mencegah infeksi menyebar ke bagian tubuh yang lain. Namun, bukan membaik, tindakan ini malah menyebabkan pendarahan di otak Sharon. Satu persatu organ tubuhnya mulai membusuk dan akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Namun, tim dokter yang menangani Sharon menyatakan bahwa Sharon masih hidup. Penderitaan Sharon tidak sampai di situ. Berdasarkan pengakuan dari asisten pribadinya, sebelum koma, Sharon selalu mengalami mimpi buruk yang terjadi berkali-kali. Dalam mimpinya itu, ia ditangkap oleh rakyat Palestina, kemudian disiksa dan diarak sampai dimasukkan ke dalam api. Nah, setelah 8 tahun koma, pada tanggal 11 Januari 2014, Sharon dinyatakan meninggal dunia dan dimakamkan di peternakan keluarganya 2 hari setelah itu. Dikutip dari berbagai sumber, saat upacara pemakaman Sharon, terjadi gempa lokal yang hanya dirasakan di wilayah tempat Sharon dikuburkan. Hal ini diyakini banyak orang sebagai hukuman bagi Sharon yang telah membantai ribuan nyawa rakyat Palestina. Sahabat ensiklopedia Sirah, inilah kisah tragis Ariel Sharon, sang pembantai rakyat Palestina. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.